Coba deh sekarang saya ingin bertanya, kira-kira berani nggak Rocky Gerung ini mengatakan di depan atau di hadapan Prabowo Subianto bahwasanya Prabowo itu adalah bajingan yang tolol? Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Banyak yang bertanya kepada saya setelah penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada sosok Presiden Jokowi. Mengapa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu tidak melakukan pembelaan terhadap Pak Jokowi? Begitulah pertanyaan yang sering kali muncul di kolom komentar melalui media sosial. Dan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, maka saya rasa tidak cukup apabila hanya menjawabnya melalui kolom komentar. Untuk itulah saya akan menjawab semua pertanyaan tersebut melalui konten video saya kali ini. Ya, mungkin kalau bisa dikatakan ya, di antara kita semua ini yang merasa pusing karena belum bisa membayar cicilan, sepertinya Rocky Gerung ini masih jauh lebih pusing daripada kita semua. Bahkan ya, dia ini bukan hanya pusing, namun juga sedang panik sepanik-paniknya akibat ulah dan perilakunya yang menghina Presiden Jokowi. Dan untuk itulah dia kemudian ini meminta maaf. Dan kepanikan Rocky Gerung ini dapat dilihat dari apa yang telah disampaikan baru-baru ini. Jadi ya, baru-baru ini Rocky Gerung ini mengatakan bahwa arti kata bajingan itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Lah ini gimana ceritanya coba? Masa kata bajingan itu orang yang dicintai Tuhan? Nah terus kalau bajingan tolol itu artinya apa coba? Apakah yang dicintai Tuhan tolol? Apakah seperti itu? Ya kalau memang arti kata bajingan itu adalah orang yang dicintai Tuhan, maka saya ingin menantang Rocky Gerung. Coba deh sekarang saya ingin bertanya, kira-kira berani nggak Rocky Gerung ini mengatakan di depan atau di hadapan Prabowo Subianto bahwasanya Prabowo itu adalah bajingan yang tolol? Coba berani nggak dia mengatakan seperti itu? Ya saya yakin Rocky Gerung ini tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan Prabowo Subianto. Ya sekarang coba saja kalau Rocky Gerung itu berani mengatakan seperti itu di hadapan Prabowo. Mungkin ya dia ini akan langsung dilempar handphone oleh Prabowo. Ya siapa tahu kan seperti itu. Ya jadi tidak usah lagi lah mempermainkan kata-kata untuk membodohi masyarakat. Janganlah sok merasa paling pintar dan paham sendiri. Terus seakan-akan kita semua ini gampang untuk dibodohi. Ya mungkin kalau gerombolan kadrun-kadrun itu bisa dibodohi oleh Rocky Gerung. Tapi kalau kita, ya nggak bisa lah. Dan seperti biasa, melihat semua hinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi ya, maka Prabowo pun cuma bisa terdiam tanpa bisa melakukan pembelaan apapun untuk Pak Jokowi. Nah jujur saja, saya jadi teringat dengan sikap Fadlizon yang dulunya ini pernah membela penghina Pak Jokowi. Nah penghinaan tersebut ini terkait dengan konten pornografi. Jadi ya memang dari dulu Pak Jokowi ini sudah sering kali menjadi sasaran fitnah dan penghinaan oleh lawan-lawan politiknya. Tapi aneh, orang kepercayaan Prabowo yang bernama Fadlizon justru membela pelaku penghinaan kepada Presiden Jokowi. Lah ini kan miris sekali kalau menurut saya. Dan sekarang ini juga masih sama. Gerombolan itu masih saja terus melakukan pembelaan kepada siapapun yang menghina Pak Jokowi. Coba bayangkan saja. Bahkan yang lebih lucu lagi adalah ada yang mengaku lebih relawan dari relawan Pak Jokowi. Tapi mereka justru terlihat sangat girang ketika berada dalam satu barisan bersama dengan Fadlizon dan penghina Jokowi. Lah ini apa nggak keterlaluan coba? Lah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Jadi sebenarnya mereka itu siapa? Apakah mereka ini benar-benar relawan atau cuma kelompok pemburu cuan? Kan itu pertanyaannya. Ya maklumlah karena logistik sebelah ini kan sangat besar sekali. Jadi kalau iman politik kita ini tidak kuat, maka kemungkinan besar kita ini akan murtad. Ya memang kalau melihat apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini ya, sosok Rocky Gerung ini adalah yang paling banyak dihujat oleh rakyat Indonesia. Ya semua itu karena ucapannya yang tidak sesuai sebagai seorang akademisi atau intelektual. Ya seperti yang sudah sering digaungkan oleh para pendukungnya selama ini. Dan akibat hinaannya kepada Presiden Jokowi, banyak sekali masyarakat yang melaporkan Rocky Gerung kepada pihak kepolisian. Bahkan tidak sedikit juga loh ya, masyarakat yang menghujat balik Rocky Gerung.
Nah, tapi di antara semua pembelaan dan respon rakyat terhadap Rocky Gerung, sebenarnya respon dari seorang Menhan Prabowo Subianto ini sangat-sangat dinantikan. Ya, hal ini dikarenakan Prabowo ini sering diklaim sebagai tokoh yang dekat dan penerus Presiden Jokowi. Nah, tapi ketika ada situasi di mana Presiden Jokowi dihina dan dilecehkan oleh seorang Rocky Gerung, maka nama Prabowo pun sepertinya menghilang tanpa ada pemberitaan sama sekali. Justru yang membela Pak Jokowi paling depan itu adalah mereka para kader-kader dari PDI Perjuangan dan juga para relawan yang selama ini masih konsisten terus mengawal Presiden Jokowi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah benar Prabowo akan membela dan mendukung Presiden Jokowi sebagai atasannya? Dan jujur saja, kalau saya melihat sampai apa yang terjadi saat ini ya, sepertinya tidak sebanding dengan branding yang sering kali dipamerkan oleh tim Prabowo Subianto. Justru masyarakat ini akan menilai bahwa Prabowo itu hanya memanfaatkan nama Jokowi untuk kepentingan politiknya saja. Ya, memang kalau dalam politik tidak ada yang salah mengenai hal ini. Tapi kalau menilai pemimpin yang katanya harus punya etika dan moral, rasanya sikap Prabowo hari ini tidak mencerminkan bahwasanya dirinya itu layak untuk meneruskan program pemerintahan yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi saat ini. Nah, apalagi jika melihat kedekatan antara Prabowo dan Rocky Gerung yang banyak dipertanyakan oleh publik. Hal ini juga semakin menguatkan keyakinan saya. Jangan-jangan ya, Prabowo diam karena takut yang dihadapi itu adalah Rocky Gerung. Ya, siapa tahu kan, bener gak? Jadi kedekatan antara keluarga cendana, Prabowo hingga Rocky Gerung juga bisa menjadi alasan mengapa Prabowo masih diam, tidak melakukan pembelaan apapun kepada sosok Presiden Jokowi. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalau Indonesia ke depan nanti dipimpin sosok yang seperti ini, seperti Prabowo misalnya, rasanya akan sangat-sangat bahaya bagi demokrasi Indonesia. Karena apa? Karena ketegasan dan prinsip dari presiden yang seharusnya ditunggu ternyata kalah sama kepentingan pribadi dan kelompok. Lah, ini kan sangat bahaya sekali kalau menurut saya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Saya ingin hentikan kegaduhan ini, saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Terima kasih ya.